Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan sesi kedua dari mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada sesi ini kita akan menjelaskan tentang pengantar dari Hukum Tata Negara. Jadi dalam pembahasan pengantar Hukum Tata Negara ini, ada beberapa hal yang saya akan diskusikan dengan teman-teman, akan saya share dengan teman-teman. Yang pertama terkait dengan pengertian dari hukum tata negara, dan yang kedua hubungan hukum tata negara dengan beberapa ilmu hukum atau varian ilmu hukum yang lain. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang dipergunakan dalam mempelajari hukum tata negara. Oke, kita akan mulai dengan masuk bahasan tentang pengertian hukum tata negara. Jadi kalau kita belajar tentang hukum tata negara, ada beberapa istilah yang lazim dipergunakan oleh para sarjana, oleh para pembelajar di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah hukum tata negara, tetapi kalau di negara lain, ini ada beberapa istilah yang berbeda yang dipergunakan. Jadi ada yang menggunakan istilah constitutional law atau hukum konstitusi. Jadi kalau sahabat-sahabat mahasiswa membaca literatur internasional berbahasa Inggris, kemudian menemukan istilah constitutional law atau hukum konstitusi, itu sebenarnya adalah yang dimaksud adalah hukum tata negara seperti yang di Indonesia. Ada juga yang menggunakan istilah state law, jadi hukum negara. Nah, tetapi tentunya hukum negara ini beda dengan hukum tata negara. Jadi hukum tata negara ini nanti lebih spesifik daripada hukum negara. Ada juga istilah lain yang digunakan oleh bangsa lain. Gitu. Misalnya bangsa Belanda itu menggunakan istilah Staatsrecht. Itu hampir sama dengan state law. Jadi hukum negara. Di Belanda itu ada istilah Staatsrecht, ada istilah administratif recht atau hukum administrasi negara. Ada hukum negara, hukum administratif negara. Kalau Staatsrecht itu lebih konotasinya ke hukum tata negara. Sedangkan administratif recht itu adalah hukum administrasi negara. Di Prancis itu istilah yang digunakan droit constitutionnel. Jadi hukum konstitusi juga. Jadi sebenarnya baik istilah yang dipergunakan di Belanda, di Jerman, di Prancis, itu semuanya sebenarnya mengkategorisasi hukum tata negara itu menjadi dua. Jadi ada yang menggunakan istilah hukum negara, ada yang menggunakan istilah hukum konstitusi. Kalau di Indonesia yang digunakan ada hukum tata negara. Kita kadang mendengar hukum konstitusi, tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada sistem pembelajaran di dunia akademik, itu yang dipergunakan adalah hukum tata negara. Tapi hukum konstitusi dengan hukum tata negara itu sebenarnya sama. Dan di dunia internasional digunakan ya dua istilah itu, hukum konstitusi atau hukum negara. Setelah kita mengetahui bagaimana istilah yang dipergunakan di dunia internasional terkait dengan hukum tata negara, berikutnya kita akan diskusikan sebenarnya apa definisi dari hukum tata negara itu. Ada banyak sarjana hukum yang mendefinisikan hukum tata negara itu. Yang pertama misalnya Oppenheim, itu dia mendefinisikan hukum tata negara itu sebagai ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak. Jadi Oppenheim ini membagi ilmu hukum yang mempelajari tentang negara itu ke dalam dua. Jadi ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, itu hukum tata negara. Ada juga ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu hukum administrasi negara. Maksudnya diam dan bergerak itu bagaimana? Ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam itu berarti ilmu hukum yang mempelajari struktur ketatanegaraan, mempelajari lembaga-lembaga negara. Apa yang dipelajari di situ? Kewenangannya bagaimana? Hubungan antar lembaganya itu bagaimana? Mandat pembentukannya seperti apa? Mekanisme pengisian jabatannya bagaimana? Nah, itu ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, dan itu menurut Oppenheim itu adalah
masuk dalam definisi hukum tata negara. Sedangkan hukum yang mempelajari tentang negara dalam keadaan bergerak itu adalah hukum administrasi negara. Maksudnya apa? Negara dalam keadaan bergerak itu maksudnya adalah yang dipelajari dalam ilmu hukum itu adalah bagaimana cara pejabat negara itu menjalankan kekuasaan. Jadi bagaimana cara pejabat negara itu mengadministrasikan kekuasaannya. Jadi hukum administrasi negara itu berkutat sekitar itu. Bagaimana cara membuat keputusan. Apakah keputusan yang dibuat sah atau tidak. Prosedurnya sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dan lain sebagainya. Nah itu pendapat pertama dari sarjana Oppenheim ini sebagai salah satu contoh. Yang berikutnya misalnya dari Van Apeldoorn. Ini mendefinisikan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang tugas, hak, dan kewajiban alat perlengkapan negara. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ketika menjelaskan definisi ala Oppenheim tadi itu. Jadi Van Apeldoorn juga sebenarnya sama mendefinisikan hukum tata negara dengan Oppenheim, tetapi dia menggunakan istilah yang berbeda. Jadi dia fokus ketika mendefinisikan hukum tata negara itu fokus pada aspek-aspek yang dipelajari dalam hukum tata negara, aspek-aspek yang dijadikan bahan kajian, yaitu apa saja tugas, hak, dan kewajiban alat perlengkapan negara, organ-organ negara itu. Jadi apa tugas dan wewenang presiden, apa tugas dan wewenang DPR, apa tugas dan wewenang Mahkamah Agung, bagaimana hubungan antar organ negara itu dan sebagainya. Sarjana lain misalnya Patton, ini mendefinisikan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat perlengkapan negara, tugas dan kewenangan. Ini hampir sama dengan Van Apeldoorn. Ada lagi AVDC atau AVDC. Dia itu sarjana hukum dari Jerman. Banyak dituduh masuk dalam kelompok Nazi juga dia itu. Dia mendefinisikan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur pembagian kekuasaan di dalam negara dan pelaksanaan tertinggi dalam suatu negara. Pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi dia ini mirip dengan definisi yang diajukan oleh Van Apeldoorn. Jadi, tapi AVDC ini lebih menekankan pada bagaimana relasi dan bagaimana pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara. Ada juga definisi yang diajukan oleh Scholten dan Logeman. Dia mendefinisikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Jadi ini hampir sama lah dengan Apeldoorn, Patton, itu hampir sama. Ada juga definisi yang diajukan oleh Van der Pot, ini sedikit ada perbedaan dengan yang lainnya. Jadi hukum tata negara itu adalah hukum yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan yang lainnya, hubungannya dengan individu, warga negara, dan kegiatannya. Jadi kalau definisinya Van der Pot ini dia lebih meluas. Dia tidak hanya memasukkan aspek hubungan antar lembaga negara, antar organ negara, tapi juga menganggap hukum tata negara itu juga mengatur hubungan antar organ negara dengan individu warga negara. Jadi kalau ada persoalan misalnya apakah tindakan polisi, apakah kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa kemarin itu melanggar hak asasi warga negara. Nah, itu menurut definisi Van der Pot ini itu masuk dalam kajian hukum tata negara. Gitu. Karena ada bagian penting yang dimasukkan dalam definisinya Van der Pot terkait dengan hukum tata negara ini, yakni relasi atau hubungan antara organ negara dengan individu warga negara. Di sisi lain ada juga definisi hukum tata negara dari sarjana hukum Indonesia, ada Kusuma di Pujo Sewojo. Tapi juga ada banyak juga yang lain yang tidak saya sebutkan semuanya. Ada definisi menurut Prof. Jimli dan sebagainya. Ini menurut Kusuma di Pujo Sewojo ini, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, hierarki organ negara serta kewenangannya. Ya, jadi kalau dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tadi, kita bisa melihat sebenarnya hukum tata negara itu merupakan sebuah cabang, salah satu cabang dari ilmu hukum. Jadi kalau kita bicara ilmu hukum itu sangat luas,
dan terdiri dari banyak cabang. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu hukum itu pohon itu memiliki banyak cabang. Salah satu cabangnya itu adalah hukum tata negara. Cabang lain ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum apa namanya antar negara, hukum internasional dan lain sebagainya. Eh, Kalau yang kedua menurut saya yang nanti perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat mahasiswa, ketika kita memahami hukum tata negara itu berdasarkan tadi pendapat para sarjana tadi, hukum tata negara itu ternyata tidak hanya mengatur tentang organ negara dan relasi hubungan antar organ negara, tetapi juga mengatur juga tentang hubungan antar organ negara dengan warga negara. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dan harus kita garis bawahi. Jadi tidak hanya hukum tata negara itu mengatur organ negara dan mengkaji tentang hubungan antar organ negara, tapi juga mengkaji hubungan antara organ negara dengan warga negara. Yang ketiga yang perlu kita garis bawahi juga ketika kita mempelajari hukum tata negara, ini sebenarnya hampir sama dengan hukum-hukum yang lain. Jadi hukum tata negara itu tidak hanya sekedar hukum, tidak hanya sekedar norma, tidak hanya sekedar kumpulan pasal-pasal hukum tata negara itu. Hukum tata negara itu juga mencakup teori atau lehre Jermannya. Jadi ketika kita mendiskusikan atau kita mempelajari hukum tata negara, kita juga harus membicarakan tentang teori-teori. Jadi kita tidak cukup hanya mendiskusikan tentang norma-norma pasal, tetapi kita juga membicarakan tentang teori-teori. Makanya hukum tata negara itu dianggap mencakup juga hukum konstitusi atau dalam bahasa Jerman itu Verfassungsrecht, dan juga mencakup teori konstitusi, Verfassungslehre. Jadi ada hukumnya, ada kumpulan normanya, dan juga ada teorinya. Ini kalau bicara persoalan norma dan teori itu mana yang duluan, itu nanti jadi perdebatan tersendiri. Apakah norma itu harus mengikuti teori, ataukah teori itu kristalisasi dari norma yang sudah diterapkan dan diuji dalam pelaksanaan. Nah, itu nanti menjadi bahan diskusi nanti. Termasuk kalau teman-teman mempelajari hukum tata negara atau hukum konstitusi, itu nanti teman-teman harus mendiskusikan dan harus merenungkan sebuah pertanyaan sederhana. Mana yang lebih dulu ada, konstitusi dulu atau negara dulu? Ini pertanyaan kayak ayam dan telur, mana yang duluan ada? Ketika sebuah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, itu yang lahir duluan itu konstitusi dulu atau negara dulu? Itu nanti saya sudah masukkan itu di dalam tugas, nanti silahkan dikerjakan bagaimana menurut Anda, mana yang lebih dulu. Berikutnya yang perlu kita garis bawahi ketika mendiskusikan tentang definisi atau pengertian hukum tata negara itu adalah hukum tata negara itu mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam. Benar. Tetapi ada juga aspek-aspek di dalam hukum tata negara itu yang kadang harus masuk ke wilayah negara dalam keadaan bergerak dalam beberapa hal. Selanjutnya, pokok bahasan berikutnya yang ingin saya singgung adalah terkait dengan bagaimana hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu yang lain, disiplin keilmuan yang lain. Bagaimana hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, bagaimana hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik dan ilmu sosial. Serta bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, dan bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional publik. Yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ini mungkin kita akan mudah dibingungkan karena kedua ilmu ini, hukum tata negara dengan ilmu negara ini sama-sama menjadikan negara sebagai fokus kajian. Apa bedanya? Bagaimana hubungannya? Jadi ilmu negara itu
eh, dia murni mempelajari tentang teori-teori negara. Jadi bagaimana negara itu terbentuk, apa saja prasyarat pembentukan sebuah negara, terus bagaimana negara itu bisa bertahan, dan bagaimana negara itu akan kolaps atau akan hancur, misalnya, macam itu. Nah, ilmu negara itu tidak mempedulikan atau tidak mengkaji tentang aspek hukumnya. Nah, ini yang berbeda dengan ilmu hukum tata negara. Kalau ilmu hukum tata negara, itu dia mempelajari negara tapi dari aspek hukumnya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana proses pembentukan negara, di dalam ilmu negara itu yang difokuskan itu kajiannya pada aspek apa prasyarat politiknya, apa prasyarat administrasinya, apa prasyarat finansialnya, dan sebagainya. Kalau hukum tata negara akan memfokuskan pada apa prasyarat hukumnya. Bahwasanya sebuah negara itu misalnya ketika dia dibentuk, agar dia eksis, dia harus dapat pengakuan secara hukum dari negara lain, misalnya. Kalau sebuah negara dibentuk tapi tidak mendapat pengakuan hukum dari negara lain, maka keberadaan negara itu tidak efektif. Misalnya, contoh sederhana Taiwan. Taiwan sampai sekarang pengakuan hukum dari negara lain itu masih belum settle, dan ada beberapa negara yang belum mengakui dan sebagainya. Palestina juga sama. Nah, itu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Yang kedua adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Jadi apa namanya? Ini kalau menurut sarjana ini ya, para sarjana hukum gitu. Itu mengumpamakan ilmu hukum tata negara ini sebagai kerangka tulang belulang. Jadi kalau kita bicara fishbone teori gitu ya, teori kerangka ikan gitu ya. Ilmu hukum tata negara itu sebagai kerangkanya, tulang-tulangnya itu, sedangkan ilmu politik itu ibarat daging-daging yang melekat. Nah, untuk mempelajari hukum tata negara itu selalu dibutuhkan dukungan dari beberapa disiplin keilmuan yang lain. Misalnya ilmu politik, misalnya ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Ini salah satu contoh adalah tesis yang saya susun ketika ngambil S2 di hukum tata negara di Universitas Indonesia. Itu tesis saya mengkaji tentang dalam perspektif hukum tata negara terkait dengan kesetaraan nilai suara pemilih dalam proses konversi suara menjadi kursi dalam pemilu anggota DPR. Tetapi untuk melakukan kajian itu, saya membutuhkan bantuan dari kajian ilmu politik. Saya menggunakan teori-teori representasi gitu, untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu salah satu contoh. Jadi untuk mendiskusikan tentang bagaimana kedaulatan rakyat, bagaimana pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, itu hukum tata negara itu kadang-kadang membutuhkan bantuan dari disiplin keilmuan yang lain, misalnya ilmu politik. Pendapat lain terkait dengan hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya itu dari Profesor Wiryono, yang berpendapat bahwa agar seorang sarjana hukum untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum tata negara, sebaiknya mempelajari juga ilmu sosiologi sebagai ilmu penunjang dari hukum tata negara. Jadi memang untuk mempelajari hukum tata negara ini memang sangat dibutuhkan dukungan atau bantuan pengetahuan terkait dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Selanjutnya, bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya hukum tata negara itu mengatur atau mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara itu mempelajari negara dalam kondisi bergerak. Itu secara fundamental sebenarnya perbedaannya. Tapi bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Ini ada dua pandangan dari dua madhab gitu. Yang pertama, ada kelompok yang membedakan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara secara prinsipil. Karena menurut mereka, kedua ilmu pengetahuan ini dapat dibagi secara tajam, baik mengenai sistematika maupun isinya. Yaitu tadi,
negara dalam keadaan diam itu hukum tata negara, negara dalam keadaan bergerak itu hukum administrasi negara. Tapi ada kelompok kedua yang beranggapan bahwa antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang bersifat asasi, melainkan hanya pertimbangan manfaat praktisnya. Jadi hukum administrasi negara itu dianggap sebagai hukum tata negara dalam arti luas, dikurangi hukum tata negara dalam arti sempit. Jadi ini yang disebut teori residu dalam memahami dan membedakan ilmu hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi kira-kira ini beti lah bahasa kelompok milenial sekarang ini, beti. Bagaimana hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional publik? Jadi hukum tata negara maupun hukum internasional publik ini sama-sama merupakan cabang dari ilmu hukum publik. Keduanya sama-sama menelaah dan mempelajari norma-norma aturan tentang organisasi negara. Tetapi hukum internasional itu mempelajari dan mengatur mengenai hubungan eksternal dari negara. Sedangkan hukum tata negara itu mempelajari aspek internalnya. Jadi hukum tata negara itu mempelajari organ-organ negara di sebuah negara. Tetapi kalau hukum internasional publik itu mempelajari hubungan antar organ negara dalam konteks internasional. Jadi hukum internasional itu sifatnya eksternal, kalau hukum tata negara itu internal negara. Apa saja yang masuk ruang lingkup kajian hukum tata negara? Logeman, salah seorang sarjana hukum, ini mengidentifikasi beberapa aspek yang masuk dalam ruang lingkup kajian hukum tata negara. Misalnya susunan dari jabatan, lembaga negara, penunjukan pejabat, mekanisme penunjukan pejabat, tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan, kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan, batas wewenang dan tugas dari jabatan, hubungan antar jabatan, penggantian jabatan, hubungan antara jabatan dengan pejabat. Ini dekat-dekat semua, tapi sebenarnya secara hukum itu beda-beda. Prof. Jimli juga mengajukan beberapa pemikiran tentang ruang lingkup kajian hukum tata negara. Jadi misalnya hukum tata negara itu berisi asas-asas hukum yang bersifat universal. Hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia itu mengkaji tentang hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia. Yang terakhir, apa pendekatan yang digunakan dalam studi hukum tata negara? Yang dimaksud di sini pendekatan itu dalam kajian hukum tata negara itu perspektif yang digunakan, cara pandang yang digunakan, sudut pandang yang digunakan itu apa? Jadi yang pertama itu pendekatan yuridis formil itu pasti ya. Jadi bagaimana norma itu dibuat, bagaimana norma itu berbunyi, bunyinya seperti apa, itu yuridis formil, pendekatan yuridis formil. Terus kedua pendekatan lainnya, yaitu pendekatan filsafat, pendekatan historis, pendekatan sosiologis politis. Jadi kalau teman-teman mempelajari atau belajar tentang hukum tata negara, itu tidak hanya belajar tentang teks norma hukumnya, tetapi juga teman-teman bisa mempelajari teks hukum dari pendekatan yuridis formil, dari pendekatan tekstualnya, bisa juga dari pendekatan filsafat, bisa juga pendekatan sejarah historis, bisa pendekatan sosiologis politis. Pendekatan historis itu biasanya politik hukumnya. Jadi kenapa sih konstitusi kita itu menganut supremasi sipil, menganut kedaulatan rakyat? Nah, itu bisa ditelaah dari sisi sejarah. Jadi tidak hanya ditelaah dari sisi teks normatifnya. Jadi kalau kita bicara hukum tata negara ini nanti akan sangat luas. Kalau teman-teman nanti mau melakukan penelitian terkait dengan hukum tata negara ini, jangkauannya bisa sangat luas. Begitu juga kalau teman-teman mau melakukan atau menyusun skripsi dan sebagainya terkait dengan hukum tata negara. Ini bisa menggunakan pendekatan filsafat, bisa menggunakan pendekatan sejarah, sosiologis, politis. Demikian materi pengantar hukum tata negara yang merupakan sesi kedua dari mata kuliah hukum tata negara. Dan silahkan
dibaca slide presentasinya, baca juga buku-buku referensi yang sudah saya sediakan, dan jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan notifikasinya supaya Anda bisa mendapatkan update dari materi-materi pembelajaran terkait dengan ilmu hukum. Dan selamat belajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.